Itu pemahaman yang salah terhadap agama. Oh iya. Iya. Benar. Karena kan tadi saya bilang Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau mengubahnya. Jadi kesalahan pemahaman dalam memahami agama juga ya, termasuk salah satu faktor ya Pak. Benar. Karena sempat saya pernah dengar gitu dari seseorang bahwa orang Islam itu ditakdirkan jadi miskin Pak. Lumayan keren juga hidupnya sulit. Iya. Karena ada jaminan dari Tuhan bahwa kita akan masuk surga. Kalau di dunianya kita hidup serba terbatas. Saya bilang, kamu dapat ayat dari mana ini? Oh iya, dia ingin menceritakan bahwa orang Islam itu terpenjara di dunia itu iya. yang itu kali ya. Nah itu pola pikir yang membatasi dirinya tanpa dia sadari. Nah di sini kan seharusnya kita mau lebih mengevaluasi pemahaman kita terhadap agama kita sendiri. Kalau kita sampai memiliki pola pikir seperti itu, kita harus mencari referensi yang lain. Apakah benar? Makanya kata guru saya, lebih baik kita memiliki jumlah guru itu yang banyak. Agar kita memiliki wawasan yang lebih luas gitu. Iya. Kalau kita open minded gitu ya, jangan tepat pada satu aja. Benar. Iya. Kalau kita fokus terhadap hanya satu guru aja, padahal guru ini menyebabkan kita masuk neraka gitu. Kita terus bersama dengan dia gitu. Nah disinilah kita harus bijaksana gitu. Karena kehidupan di dunia ini kan hanya sementara waktu, tidak selamanya. Kalau sudah kita tahu nih kehidupan di dunia ini hanya sementara waktu, terus kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kehidupan kita setelah di dunia seperti apa. Kita juga harus berpikir bahwa ada hidup lagi setelah di sini ya Pak. Iya benar. Jangan sampai kita setelah kehidupan di dunia ini kita berakhir di neraka. Pas kita di dunia, kita miskin, kita hidup sengsara. Itu paling rugi. Benar. Iya. Kalau itu sampai terjadi dalam kehidupan kita, ya betapa bodohnya diri kita. Nah, seharusnya kita tahu, jangan sampai nih nanti di kehidupan setelah di dunia ini kita hidup sengsara karena sikap kita yang istilahnya kurang tepat, kita tetap lanjutkan gitu. Seharusnya kan kita berpikir gitu. Apa nih yang bisa membuat kita setelah kehidupan di dunia ini berakhir bahagia? Kita fokus ke sana. Ya ternyata orang-orang yang bisa bahagia di kehidupan setelah di dunianya, ya selalu beramal soleh. Ya berarti kan kita harus mau melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Tapi aku pernah mendengar Pak bahwa pola pikir itu dapat menurun Pak, gimana sih? Menurun sih kalau memang diturunkan. Iya, jadi kayak turun-temurun gitu. Iya. Kayak misalnya pola pikirnya seorang ibu itu kan seperti ini, misalnya sudahlah hidup itu apa adanya saja, turun ke anaknya gitu kan, sudahlah, turun tuh. Iya benar. Itu yang betul mas, seperti itu Pak. Itu bisa menyebabkan turun-temurun. Karena itu diturunkan. Sudah jelas nih si ibu ini mendapatkan hal yang negatif dari orang tuanya, tapi dia masih saja meneruskan ini kepada anaknya. Iya kan. Nah akhirnya hal yang dilakukan itu bukan hal yang berbeda, tetapi hal yang sama. Dan celakanya hal yang sama ini salah. Hal yang salah. Dan di sinilah kita jangan sampai melakukan hal itu, apalagi kita melakukan hal ini tanpa kita sadari. Ya, yang bisa merubah hal itu
ya seperti ilmu gitu ya, Benar. agama itu bisa. Nah, makanya kita dituntut di agama kan terus mau belajar. Nah, intinya itu ya. Terus mau memperbaiki diri karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Oleh karena itu ya teruslah kita mau belajar. Iya. Karena kalau turun-temurun kayak gitu, ya kita ibaratnya punya sifat-sifat turunan kan. Benar. Jeleknya bukan hal yang positif gitu. Iya. Misalnya sifat turunan keluarga kita Pemarah. Iya, malas gitu, pemarah. Ya udah terus saja kita dari generasi ke generasi kita melahirkan generasi yang pemalas, pemarah. Iya. Ya bagaimana coba generasi kita yang selanjutnya ini akan memberikan dampak yang positif di dalam kehidupannya di dunia? Ya harus berpikir berarti generasi selanjutnya itu harus lebih baik daripada kita. Iya. Kita sebagai orang tua harus selalu berpikir agar anak kita ini harus lebih baik dibandingkan orang tuanya. Jangan sebaliknya. Jangan gitu. sama atau lebih buruk. Iya. Ini yang parah gitu. Iya. Kita tidak mau belajar gitu. Apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini gitu. Kalau kita mau terus mengevaluasi diri kita, kita akan ajarkan ke anak-anak kita hal yang baik-baik saja. Biar hal yang salah terjadi terhadap diri kita saja. Kita tidak mau menularkannya kepada anak kita. Karena kalau kita tularkan ya sama saja. Kita ini diberikan akal pikiran oleh Tuhan, gak dipakai. Tapi seperti ini Pak, ini kejadian real nih Pak nih. Ya sepertinya sih memang prasangka buruk itu hadir karena memang seseorang itu memang dalam kondisi yang di bawah misalnya, contoh ya. Di bawah. Iya, di bawah dengan ekonomi dan lain-lain. Oh, secara ekonomi. Secara ekonomi dan misalnya bukan untuk mengecilkan suatu profesi ya, kita anggap ada sebuah profesi yang namanya pemulung, ya kan? Nah, si pemulung itu kan punya anak, secara tidak langsung ketika pemulung itu punya anak yang memang dia juga tidak ingin anaknya jadi pemulung, tapi anaknya itu hidup di lingkungan di situ yang banyak pemulung juga. Nah, bagaimana Pak cara orang-orang yang seperti itu bisa menanamkan prasangka baik terhadap anaknya gitu kan? Pasti kalau misalnya berpikir secara nalar sih kayak anaknya pasti berpikir, oh saya sebaiknya jadi seorang pemulung. Karena lingkungan. Karena dia lingkungan. Melihat setiap hari seperti itu. Iya, meskipun misalnya dia di sekolah belajar tentang jadi ini, datang lagi ke rumah, melihat pemulung lagi gitu kan. Nah, bagaimana Pak dengan kondisi seperti itu? Apakah prasangka buruk atau prasangka baik yang bisa kita tanamkan kepada anak atau gimana gitu? Atau misalnya biarkan saja lah itu terjadi atau gimana? Ya jangan dibiarkan. Prasangka buruknya harus dihilangkan. Iya, kita sebagai orang tua ini harus mau mengajarkan kepada anak kita. Karena ikatan batin antara orang tua dengan anak ini lebih kuat. Meskipun dengan lingkungan. Iya. Kalau orang tua selalu menanamkan kepada anak, kamu punya masa depan yang lebih baik dibandingkan ayah. Tapi dalam kondisi lingkungannya itu nggak masalah. Nggak masalah. Anak pasti akan menjadikan orang tuanya ini sebagai suri teladannya. Kalau kita sebagai orang tua selalu menanamkan hal yang positif kepada anak, yang membangkitkan potensi anak, saya meyakini anak juga akan menjadikan petuah orang tuanya tersebut itu sebagai jati dirinya. Nah, tetapi kalau orang tuanya tidak pernah memberikan petuah yang positif, malah dia membiarkan lingkungan yang membentuk anaknya, ya itulah yang akan terjadi. Iya, jadi transformasi itu akan tercipta dengan hal yang seperti itu ya Pak ya. Benar. Mau tidak mau nih transformasi yang dari bawah ke atas itu. Benar. Jadi seseorang anak pemulung bisa jadi apa? Iya. Seseorang anak petani bisa jadi apa? Dari situ ya. Iya. Karena saya jujur ya, saya melihat banyak orang yang sukses, luar biasa suksesnya, itu lahir dari keluarga yang miskin tadinya. Oh bisa Pak? Iya.
Padahal mereka berprasangka baik dan baik. Karena mereka ingin memperbaiki kondisi kehidupannya yang saat ini kurang baik menjadi lebih baik. Mereka malah memiliki mental yang lebih kuat dibandingkan anak-anak yang lahir dari keluarga yang kaya. Karena mereka cuma punya dua pilihan, sukses atau gagal. Mau nggak mau ya. Iya. Dan pilihan seperti itu, karena sudah tidak ada opsi yang lain, akhirnya mereka benar-benar memperjuangkannya. Dan itu hal yang istilahnya banyak terjadi di luar sana, yang menghampiri orang-orang yang sukses pada saat ini. Jadi kalau orang-orang sukses yang pada saat ini mereka bisa, kenapa kita tidak? Karena saya banyak mendengar kisah-kisah orang yang tadinya sampai makan itu sulit, terus rumah aja keadaannya itu benar-benar tidak layak, tetapi ketika dia dewasa dia bisa menunjukkan gitu kepada orang banyak bahwa dia bisa hidup dengan sukses. Karena orang-orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat gitu, bahwa kehidupan keluarganya itu lebih baik dibandingkan saat ini. Dia terus berjuang. Iya. Dan itulah yang membuat Tuhan ridho. Ya, karena Tuhan kan sesuai dengan perasaan hambanya. Iya, dia tidak berprasangka buruk terhadap masa depannya mungkin. Iya, benar. Karena kehidupan ini kalau saya ibaratkan seperti kita sedang menonton sebuah film. Misalnya kita melihat bahwa kehidupan kita ini sengsara. Iya. Kehidupan kita ini penuh dengan kesedihan, kekurangan. Ya kita ubah film kita itu dengan film yang kita ingin tonton. Kalau kita ingin tonton film kehidupan kita ini kebahagiaan, ya kita harus terus mau berpikir tentang kebahagiaan. Kalau kita ingin menonton film kehidupan penuh dengan kesuksesan, ya kita harus selalu berpikir hal-hal yang menuju ke arah kesuksesan. Jangan sebaliknya gitu. Malah yang ditonton nih itu aja. Iya. Makanya kita harus hati-hati gitu dengan asupan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Karena inilah yang akan menentukan sikap kita dalam menonton film kehidupan kita. Dan mau tidak mau itu merupakan salah satu udah rule-nya seperti itu ya Pak ya. Iya. Meskipun dimanapun kondisi kita, dimanapun misalnya kondisi yang mau yang kaya, mau yang kurang kaya gitu kan. Iya. Tapi ketika tontonannya salah, itu juga akan berefek salah. Iya. Perasaannya buruk terus. Iya. Nah disinilah kita pentingnya gitu, kita tahu bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Kalau kita memang tidak suka dengan keadaan kita saat ini, ya harus kita ubah. Jangan kita sudah tahu nih kita nggak suka, tapi kita hanya bisa meratapi nasib, hanya bisa berkeluh kesah, hanya bisa berprasangka buruk. Ini memang sudah nasib saya. Iya banyaknya kayak gitu. Nah itu, ya tidak akan pernah berubah kehidupannya. Nasib gitu. Ya, iya, benar. Iya, jadi memang dari diri kita juga ya kembali apa. Jadi mau tidak mau, sebagaimanapun orang membantu kita, tapi kalau diri kitanya tidak mau ya sudah gitu. Iya. Tuhan sudah misalnya memerintahkan hambanya yang lain untuk membantu kita, tapi kitanya sendiri yang menolak. Kita bilang ke orang tersebut, ya emang ini nasib saya. Saya memang orangnya tidak diberkahi oleh talenta, kita tidak diberkahi oleh kecerdasan, kita tidak diberkahi oleh kekuatan fisik, kita ini memang orang lemah. Nah itulah yang terjadi. Ya tidak mungkin kan Tuhan menciptakan manusia itu dengan sia-sia. Padahal di agama saya sudah dibocorkan bahwa manusia itu sudah diciptakan dengan sesempurna mungkin. Ya. Malah jangan pakai mungkin, sempurna banget. Tapi kitanya saja yang malah membatasi potensi diri kita.
Dan meskipun misalnya dalam tanda kutip nih Pak ya, mohon maaf yang fisiknya tidak sempurna pun ya, ketika dia punya prasangka yang baik gitu kan, itu akan keluar potensinya gitu. Ada yang bisa berenang gitu kan, ada yang bisa ngetik gitu, tapi fisiknya nggak sempurna gitu, ada yang salah satu yang nggak sempurna tapi bisa memanfaatkan itu prasangka baik itu kayak gitu ya. Iya benar, kita ridho dengan apa yang menjadi pemberian Tuhan kepada diri kita. Iya, kalau berprasangka buruk kan gawat juga tuh yang orang-orang kayak gitu Pak. Saya nggak punya salah satu organ nih, paling saya jadi apa gitu. Iya. Ya bayangin aja ya, misalnya seekor cicak, dia kan tidak memiliki sayap ya. Iya. Sedangkan makanannya itu nyamuk. Nyamuk punya sayap. Bagaimana coba cicak dapat mengejar nyamuk yang bisa terbang? Ini dikasih uang nyamuk terus. Nah itu, karena di dalam diri cicak ini, di dalam tubuh cicak ini diberikan potensi oleh Tuhan untuk bisa menangkap makanannya. Nah bayangin binatang saja diberikan potensi coba. Masa manusia yang diberikan potensi? Aneh kalau kayak gitu. Iya benar. Nah seharusnya kan kita berpikir ke sana, makanya Tuhan itu selalu mengajak kita untuk memikirkan tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan kita. Pikirkan tanda-tanda ciptaanku. Nah dengan kita memikirkannya, akhirnya kita tidak lagi selalu berprasangka buruk, selalu berkeluh kesah. Nah disinilah kewajiban manusia untuk selalu mau belajar. Iya juga, kalau kayak gitu sulit kayaknya Pak berprasangka buruk Pak. Iya pasti. Berprasangka buruk sulit nih kalau misalnya kita udah tahu seperti ini dan tapi memang ujiannya ya, kadang ujiannya yang berprasangka buruk tuh ada aja ujiannya gitu. Pasti. Makanya di agama saja kan kita sudah dibocorkan ya oleh Nabi bahwa kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan tercium bau bara apinya. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, kita akan tercium wanginya. Nah di sini betapa pentingnya lingkungan kita. Makanya selalulah kita bergaul sama orang-orang yang positif. Iya, tuh menemukan komunitas-komunitas belajar positif. Iya, komunitas-komunitas belajar positif. Agar pikiran kita juga selalu positif. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa mendegradasi prasangka buruk kita, keluh kesah kita, mengeluh kita, dan kita tetap harus menjalani. Karena mau nggak mau kita harus tetap menjalani hidup ini apa ya? Iya, mau kita harus hidup. Harus hidup dan harus berprasangka baik, harus meningkat gitu. Jangan terus gitu aja. Nah, oke, baik, terima kasih Pak Dani. Sama-sama, semoga bermanfaat. Oke, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dimanapun teman-teman berada. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke link di deskripsi di bawah ini. Baik, terima kasih dan salam. Sampai jumpa di Bio Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.